Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Nurrahman yang akan mengabarkan dari siaran hari ini. Pembahasan kali ini akan membahas seputar tentang Pancasila dan pelanggarannya. Kita mulai dari yang pertama, pelanggaran dari ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa tahun silam, yaitu lebih tepatnya pada tahun 2002, terjadi aksi pengeboman teroris, dan hal ini dijadikan atau dilibatkan menjadi disangkut pautkan kepada agama tertentu. Nah, hal ini melibatkan banyak sekali korban, ratusan korban, bahkan korbannya itu kebanyakan rakyat asing yang tentunya sedang melakukan perjalanan di Bali pada tahun itu. Nah, ini menjadi aksi terorisme yang begitu besar dan masuk 3 besar di dunia, lebih tepatnya di Indonesia. Nah, hal ini juga menjadi banyak pelajaran untuk kita supaya tidak terprovokasi dan terprovokator oleh oknum-oknum yang melakukan kejahatan besar seperti ini, dan harus segera diselidiki pusat dan tindakan serta alasan kejadian tersebut dengan melakukan aksi terorisme bom bunuh diri yang melibatkan begitu banyak orang. Kita lanjut yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa hal yang menjadi pelanggaran dari kasus ini yaitu kesenjangan sosial, ketidakadilan pada rakyat yang bawah dan rakyat yang atas, sehingga membuat rakyat yang bawah itu dipaksa atau diwajibkan untuk membayar pajak yang sama rata dengan rakyat atas. Nah, hal ini menjadi pro dan kontra ya untuk kita semua, karena banyak rakyat bawah yang begitu tercekik untuk membayar pajak yang begitu besar menurutnya karena ketidakmampuannya tersebut, sehingga menjadi sebuah aksi kriminalitas untuk bisa membayar atau menunaikan pajak tersebut. Berbeda dengan rakyat atas yang tinggal duduk stay santai, safety dan aman gitu, tidak merasakan bahaya, tidak merasakan keringat karena mereka sudah tenang dan memiliki penghasilan yang begitu besar. Berbeda dengan kalangan bawah yang selalu merasa tercekik dan selalu merasa susah. Kita lanjut kepada yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, beberapa tahun silam, bahkan lebih dari beberapa tahun, itu udah dari dulu, yaitu terjadi atau memiliki atau ada organisasi Papua Merdeka yang berjalan hingga sekarang, yaitu lebih tepatnya di Papua Barat. Organisasi ini bergerak supaya dan bersikeras untuk memisahkan Indonesia dengan Papua, karena kita tahu bagaimana kondisi Papua saat ini, sumber alamnya dikeruk tetapi rakyatnya sengsara, begitu teman-teman, sehingga menjadi atau membuat rakyat-rakyat Papua merasa tercekik tetapi tidak mendapatkan hasil dari sumber buruan pemerintahnya, begitu. Kita lanjut kepada yang keempat, musyawaratan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Nah, dalam kasus ini ada beberapa, sebenarnya lebih banyak kasus atau pelanggaran dari Pancasila yang keempat ini, permisa. Ya, di antaranya hukum yang tidak adil, seperti beberapa tahun silam terjadi seorang nenek yang mencuri satu kakao yang senilai berharga 2.000, tetapi berujung di balik jeruji besi dari 3 sampai 5 tahun. Begitu sangat sangat tidak adil pemirsa, untuk sebuah atau untuk seorang rakyat bawah yang begitu kelaparan dan tidak ada yang peduli padanya. Dan kita tahu bahwa rakyat atas itu yang bersenang-senang, tidak ada atau sedikit yang peduli untuk melihat atau menundukkan kepala kepada rakyat bawah untuk bisa membantu dan menggalang donasi, sehingga rakyat bawah itu bisa hidup tenang dan tercukupi, walaupun tidak lebih tetapi setidaknya bisa tercukupi. Dan ini begitu tidak adil karena hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kita memiliki banyak sekali kasus. Di antaranya ya, kita akan bahas satu kasus, yaitu perbedaan kehidupan antara ibu kota dan Papua. Nah, pada kasus ini kita sendiri bisa melihat dengan jelas bagaimana perbedaan antara kehidupan orang-orang yang di Papua dan kehidupan orang-orang yang di Jakarta. Nah, sepertinya kita tahu Jakarta itu adalah pusat ibu kota, yang dimana kemajuan modernisasi juga dan kenyamanan juga sudah tidak perlu ditanya lagi karena sudah sangat maju gitu. Berbeda dengan Papua yang segala serba susah,
teknologi masih kurang, lampu masih cari-cari, tetapi sumber dayanya diambil. Apa yang dampak simbiosis mutualismenya? Nggak ada itu. Rakyat Papua itu merasa mereka itu tersakiti banget gitu atas hal tersebut, karena sumber dayanya diambil tetapi mereka tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sumber yang mereka dapatkan itu belum sepenuhnya mencukupi untuk mereka. Bahkan sampai sekarang itu tambang-tambang nikel, tambang-tambang emas itu masih pada digeruk atau masih pada diambil oleh pemerintah. Itu hal yang sangat kejam, dan menurut saya itu diskriminasi. Karena di Papua itu barang-barang itu sudah sangat mahal. Mereka itu hidup susah tetapi menginjakkan kakinya di gunung emas begitu. Sehingga itu adalah sebuah ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih semuanya. Mungkin begitu saja siaran untuk saya. Mungkin sekian siaran dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.